Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi li ayyahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, wa fi riwayatin ukhra khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadratul mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, para tokoh-tokoh kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, pimpinan daripada Dewan Masjid Indonesia se-Jakarta, Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi dan Bapak Kiai Haji Tubagus Irwan Kurniawan, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor, dan Bapak Kiai Haji Ahmad Bedawi, Nasihat Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat, Bapak Kiai Haji Ahmad Fanari, Nasihat Jakarta Pusat, Ustaz Syawaludin, Ustaz Syawaludin Hidayat, ya, sahabat kita, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat yang semuanya saya hormati. Dan para peserta, hadirin hadirat, pimpinan dan keluarga besar Dewan Masjid Indonesia yang semuanya saya hormati, yang mengikuti sosialisasi 4 pilar MPR RI melalui kegiatan temu tokoh nasional, ya, karena Bapak dan rekan-rekan sekalian adalah tokoh-tokoh kita semuanya yang ngurusi masjid, dan ngurusi masjid adalah ngurusi hal yang luar biasa, karena masjid adalah baitun min buyutillah atau baitullahi fil ard. Dengan demikian maka saya sekali lagi sampaikan jazakumullah khairan untuk kerjasama antara atau kerjasama kembali, karena bukan kali ini saja dan insya Allah akan berkelanjutan, kerjasama antara MPR dengan Dewan Masjid Indonesia. Dan sudah sangat sewajarnya dan seharusnya bila kerjasama ini dikerjakan, karena kita juga di MPR juga ada masjid yang kita pentingkan, dan kita pun juga sangat dalam konteks sosialisasi 4 pilar, ya pastilah ketika merujuknya ada kepada MPR, maka pasti rujukannya adalah juga kepada keislaman kita. Karena nama Majelis Permusyawaratan Rakyat saja semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang sangat dekat dengan masjid. Gitu. Majelis, bahasa Arab sama juga dengan masjid. Musyawarat, bahasa Arab sama juga dengan masjid. Rakyat adalah juga ra'iyah, adalah juga dari bahasa Arab juga adalah masjid. Jadi semuanya ada kedekatan, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat, bahwa kita berdekatan bersaudara, ya begitulah faktanya. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kedekatan kita nih, ukhuwah kita, silaturahim kita, silatul ilmi kita, silatul amali kita, sampai nanti kita oleh Allah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memulai kegiatan temu tokoh nasional ini saya ingin sampaikan data yang baru saja disampaikan oleh Ketua Robito Ma'ahid Islamiyah dari PBNU, yang menyampaikan bahwa terkait dengan COVID-19 ini, sampai hari ini, sejak pertama kali terjadi COVID-19, sudah ada tidak kurang dari 207 kiai maupun nyai yang wafat, diduga sebagian besarnya adalah karena COVID-19. Sudah ada 4.000 santri yang juga terpapar oleh COVID-19. Tidak kurang dari 110 pesantren yang terpapar COVID-19. Ini data yang disampaikan oleh Rabitul Ma'ahid Al-Islamiyah, PBNU. Dan apa hubungannya dengan masjid? Ya, hampir pasti para kiai tadi juga pasti terhubung dengan masjid, gitu ya. Dan pesantren juga adalah pasti terhubung juga dengan masjid. Santri-santri kita tadi yang jumlahnya sudah lebih dari 3.000 santri, mereka adalah calon penerus yang memakmurkan masjid dan atau yang akan menjadi mubalik di masjid, penceramah di masjid, khotib, dai, maupun juga mungkin nanti akan menjadi pengurus daripada Dewan Masjid Indonesia. Jadi
saya memang belum mendapatkan angka dari Dewan Masjid Indonesia terkait dengan berapa imam masjid yang terkena COVID-19, berapa khotib yang terkena COVID-19, berapa masjid yang terpapar COVID-19, berapa pengurus yang terpapar COVID-19, berapa jamaah masjid yang terkena COVID-19. Saya belum punya data itu memang. Kalau nanti ada Dewan Masjid Indonesia punya data itu, bagus juga kalau saya dikabari supaya kita bisa advokasi, kita bisa bela, kita bisa sampaikan ya kepada Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait untuk agar memberikan perhatian yang serius kepada pesantren kita, para kiai kita, santri kita, dan masjid-masjid kita semuanya. Karena kalau kemudian dengan jumlah demikian besar itu, dan itu baru yang dilaporkan oleh Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah, baru dari NU saja, belum dari yang lain-lain. Padahal kan jumlah pesantren kita yang ada 28.000 pesantren lebih itu, sekitar 51%-nya adalah dari latar yang berlatar belakang NU. Artinya ada 49% yang bukan latar belakangnya NU. Belum ada datanya, jangan-jangan sejenis. Artinya kalau demikian akan hampir 2 kali lipat nih datanya. Jadi jumlah yang sangat besar sekali. Kalau ini tidak ada perhatian, saya khawatir akan ada, ya mungkin belum sampai pada tingkat lost generation, kehilangan satu generasi, mungkin belum sampai tingkat itu, tetapi terlalu banyak yang wafat, terlalu banyak yang meninggal, dan ini ada satu hal yang harus kita upayakan, kita selesaikan. Nah, Bapak demikian saya hormati, sekali lagi kalau ada data, saya sangat berterima kasih untuk saya diberi supaya nanti kita bisa advokasi ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan maupun juga ke pihak-pihak yang lainnya yang mempunyai kewenangan. Jadi saya ingin sampaikan dari pendekatan ini bahwa apa yang sekarang terjadi COVID-19 ini memang adalah sebuah pandemi, musibah berskala internasional yang sampai hari ini belum diketemukan vaksinnya yang betul-betul sudah memadai, dan bahkan dalam konteks Indonesia malah menghadirkan kehebohan yang lain karena 1,2 juta vaksin sudah sampai ke Indonesia, tapi belum ada izin edar atau rekomendasi dari BPOM, apalagi sertifikat halal dari MUI juga belum ada. Dan anehnya lagi dari pabriknya Sinovac malah menyampaikan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa vaksin Sinovac ini sudah diyakini sebagai bisa menjadi solusi, karena memang uji klinik tahap ketiga dari Bio Farma pun juga sampai hari ini belum keluar. Jadi ini tentu satu kondisi yang ya kita tidak perlu bicara lebih lanjut, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada kondisi di mana kemudian Dewan Masjid kita, masjid-masjid kita, para kiai kita, para santri kita, para mbali kita betul-betul penting untuk kita pedulikan, kita perhatikan supaya jangan sampai terkena dengan masalah ini. Karena sekali lagi ini masalah yang sampai hari ini obatnya belum jelas gitu, tetapi kita bisa mengatasinya selain dengan doa, dengan ikhtiar, dengan munajat, juga dengan ikhtiar manusiawi seperti yang sudah kita ketahui 3M maupun juga 3T itu. Nah, ini saya sampaikan karena sekali lagi Indonesia itu menjadi negara yang merdeka, itu diantaranya adalah karena peran serta dan perjuangan langsung daripada para kiai, para santri, beliau yang aktif di masjid, mengelola masjid, mengurusi umat, dan karena mereka mencintai umat, mencintai Indonesia, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, beliau tidak ragu ketika beliau melihat fenomena Belanda mau datang lagi ke Indonesia, mau menjajah lagi Indonesia. Beliau melihat umat sangat marah dan siap untuk berjihad membela Indonesia. Maka beliau mengumpulkan para ulama di Surabaya. Dan kemudian pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, beliau memfatwakan yang disebut dengan resolusi jihad atau fatwa jihad. Resolusi jihad itu isinya yang paling utama adalah bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya, jadi sekitar 2 bulan sebelumnya. Hukumnya, jadi hukum daripada mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan 2 bulan yang lalu itu, dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Bagi siapapun umat Islam yang
yang mukalaf itu ya akil balik dan seterusnya yang berada di masafatul qasar di Surabaya dan sekitarnya. Adapun yang berada di luar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan siapapun yang mengkhianati dan mendukung pemerintah penjajah Belanda, dia boleh dihukum mati. Subhanallah, luar biasa. Jadi fatwa jihad sudah beliau sampaikan pada tanggal itu. Dan kemudian para ulama, para santri yang ngelola masjid, yang tablik, yang ceramah dan lain sebagainya, yang dengan pesantren-pesantrennya, kemudian menghadirkan para kiai, para ulama, para mubalik, mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun dari Kediri, dari Blitar, dari Jombang, dari Surat, dari dari Madura dan seterusnya. Mereka berkumpul di Surabaya dan dibentuklah yang ada namanya Laskar Santri, ada namanya Laskar Kiai, ada namanya Laskar Hizbullah, ada namanya Laskar Mujahidin dan seterusnya. Jadi kalau bahkan ada yang mempermasalahkan terkait dengan jihad, ya memang sebenarnya sudah ada fatwa jihad dan kemudian menghadirkan para laskar-laskar itu. Tetapi memang menyampaikan jihadnya tidak pakai merubah adzan, itu memang tidak betul. Kalau adzan dirubah menjadi hayya ala jihad itu tidak betul. Itu harus dikoreksi memang. Dulu para kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah ketika menyampaikan fatwa jihadnya disampaikan langsung kepada para santri, para kiai melalui jalur kiai dan santri, melalui jalur ijtima yang ada di Surabaya itu. Dan tanpa merubah adzan disampaikanlah dan musuhnya jelas yaitu penjajah Belanda. Dan kemudian fatwa ini subhanallah didukung oleh para ulama dan tokoh-tokoh umat Islam yang berkumpul di Yogyakarta untuk menyelenggarakan Kongres Umat Islam yang pertama. Jadi setelah para ulama berkumpul di Surabaya di bawah undangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan kemudian membuat resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober, maka ke tanggal 7 dan 8 November, jadi sekitar 2 minggu berikutnya mereka berkumpul di Jogja kembali. Dan para ulama itu kemudian dan mereka kemudian yang kumpul di Jogja itu ya dari NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga hadir, Kiai Haji Hasyim juga hadir. Kemudian dari Muhammadiyah juga hadir, kita tahu Jogja adalah dominannya Muhammadiyah, ada Ki Bagus Said Kusum, ada tokoh-tokoh yang lain, termasuk juga ormas-ormas yang lain, ada dari Persis, dari Al-Irsyad, dan lain-lain, semua ikut hadir. Dan keputusannya ada dua. Pertama adalah mendukung resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi resolusi jihad di Surabaya itu didukung oleh para kiai, para ulama seluruh Indonesia. Ya. Dan karenanya hukum jihad membela Indonesia dari dijajah kembali Belanda, hukumnya adalah fardhu ain berdasarkan ijma'nya para ulama itu, atau ya ijma'nya para ulama gitu ya. Kemudian Muhammadiyah sendiri pada tanggal 28 Mei tahun 1946, Muhammadiyah di Yogyakarta juga mengeluarkan, kalau di Surabaya namanya fatwa jihad, di Jogja namanya amanat jihad. Amanat jihad tanggal 28 Mei tahun 1946 dikeluarkan oleh pengurus besar Muhammadiyah di bawah pimpinan Ki Bagus Said Kusumo, teman daripada Kiai Haji Wahid Hasyim yang mempersiapkan Indonesia Merdeka melalui BPPK dan melalui keanggotaan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka diantaranya melalui resolusi jihad, amanat jihad yang dikemukakan oleh para kiai, para ulama, pimpinan ormas Islam, pimpinan partai Islam, yang pastilah mereka kemudian mengelola masjid, ngurusi masjid, biasa tabligh, mungkin juga pastilah mereka juga sekaligus adalah khotib, mungkin juga sekaligus adalah imam. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan masjid. Itulah mereka yang kemudian mempunyai jasa yang luar biasa untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka ini. Karenanya jangan sampai kemudian karena COVID-19 kemudian masalah ini tidak mendapatkan perhatian serius. Pesantren kita tadi dalam datanya Rabithah Ma'ahid Al-Islamnya lebih dari 4.000 santri, 207 kiai dan nyai, dan lebih dari 110 pesantren. Jumlah yang sangat besar. Sekali lagi itu baru data dari Rabithah Ma'ahid Al-Islamnya, dari RMI, dari NU, belum dari yang lainnya. Ya, kita berharap memang tidak banyak, tetapi saya mengatakan sekali lagi bahwa ada korelasi. Kalau dulu penjajah itu namanya adalah Belanda maupun Jepang, sekarang ini penjajah namanya adalah bisa kita sebut saja COVID-19, karena kita dibikin bisa terporak-porandakan ini, ekonomi kita bisa morat-marit, kemudian
keselamatan jiwa kita juga murat-marit, kemudian pun juga keselamatan raga kita juga demikian, terlalu banyak yang meninggal dan seterusnya. Karenanya sesuai dengan tema yang dimintakan kepada kita semuanya untuk membahas tentang semangat kebangsaan dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan umat, ya. Kita berharap bahwa sekali lagi dengan peristiwa resolusi jihad, amanat jihad, Kongres Umat Islam pertama, di mana para kiai, para santri, para ulama, para mubalik, para pimpinan pesantren, ya, mereka bersatu padu untuk menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan sekali lagi kalau kita lihat bagaimana kemudian dari kasus fatwa jihad itu kemudian menghadirkan persatuan dan kesatuan umat, itu dahsyat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Coba bayangkan pada waktu itu dengan segala keterbatasannya, beliau mau kumpul di Surabaya, setelah itu mau kumpul di Jogja. Kita bisa bayangkanlah bagaimana kondisinya waktu itu. Tambah lagi ada Belanda yang terus melakukan infiltrasi. Tambah lagi ada kondisi ekonomi yang pasti belum transportasi yang masih sulit. Tapi mereka mau kemudian berkumpul di Surabaya, dan setelah itu berkumpul lagi di Jogja untuk menegaskan sikap mereka bersatu padu, mengokohkan kebersamaan untuk kemudian membela Indonesia merdeka. Dan kalau kita ukurannya kemudian dengan Jogja, dengan Kongres Umat Islam yang pertama itu, subhanallah, itu kan umat Islam semuanya datang gitu. Dari beragam mereka, latar belakang pesantrennya berbeda, latar belakang ormasnya berbeda, latar belakang partai politiknya waktu itu juga berbeda. Tapi kemudian mereka bersepakat tentang dua hal tadi. Bersepakat untuk mendukung resolusi jihad. Pada itu tentu bukan hal yang mudah, tapi begitu semuanya sepakat, sekalipun itu latarnya Muhammadiyah, latarnya NU, latarnya Persis, latarnya Al-Khairiyah, latarnya Persatuan Umat Islam, mereka satu kata mendukung resolusi jihad yang difatwakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya bersama dengan para ulama se-Jawa Timur dan se-Madura. Dan nomor dua, sekalipun mereka beragam-ragam itu, mereka bersepakat untuk membentuk hanya satu partai Islam saja, namanya Partai Masyumi, dengan ketua umum Majelis Syuronya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan salah satu ketua, wakil ketuanya adalah ketua PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusuma. Jadi mereka melupakan keragaman itu, atau keragaman itu mereka jadikan justru menjadi semacam mozaik untuk kemudian mereka bersatu padu, menyatu padukan langkahnya, menyatu padukan ukhuwahnya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah dengan beragam maknanya, mereka satu padukan justru untuk mengokohkan perjuangan umat, membela Indonesia supaya tidak dijajah lagi oleh Belanda, dan bahkan sepakat menyebut bahwa ini adalah fardu ain bagi yang berada di daerah terjadinya dalam tanda kutip jihad melawan Belanda itu. Nomor dua, tadi keragaman itu tidak membuat mereka menjadi pecah belah, mereka kemudian bisa menyepakati sesuatu yang sangat baik, ya, dan itu memang adalah ujian sejarah. Jadi dari peristiwa ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bisa melihat mengapa kemudian dasar negara kita adalah Pancasila. Karena dalam Pancasila itu kita lihat beragam hal yang paling intinya diantaranya adalah sangat terkait dengan beberapa hal yang merupakan dalam tanda kutip sesuatu yang amat sangat akrab dengan kita komunitas masjid. Apa itu? Pastilah ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau Al-Quran dan Al-Hadis. Atau sesuatu yang sangat populer di kalangan pesantren atau di kalangan para pengkaji kitab kuning, ya, dan tadi pagi baru kita menyelenggarakan lomba baca kitab kuning yang keempat, yaitu membaca kitab Fathul Mu'in. Jadi ini sudah kita selenggarakan secara nasional dan alhamdulillah pesertanya juga sangat banyak. Dari jurinya ada dari alumni dari Ploso, ada alumni Tobireng, ada alumni Darul Rahman dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat kepada Pancasila, maka ada beragam ungkapan itu. Nah, dari sila pertama hingga sila kelimanya, kalau kita mempergunakan pendekatan qawaid fikih atau qawaid usuliyah atau kajian-kajian fikih dan usul fikih, dan apalagi fikul maqasid, fikul ma'alat, maka para ulama menyebut bahwa sesungguhnya Pancasila itu sangat sesuai betul dengan yang disebut sebagai ad-daruriyat al-khams.
ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa disebut sebagai hifdzu ad-din. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa disebut sebagai hifdzu an-nafs. Kemudian persatuan Indonesia bisa disebut sebagai hifdzu kemanusiaan adil dan beradab bisa disebut sebagai hifdzul akal. Kemudian persatuan Indonesia bisa disebut sebagai hifdzu an-nasl karena kita menyatukan semuanya. Kemudian kerakyatan dan pimpin hikmat kebijaksanaan dan persatuan permusyawaratan bisa disebut sebagai hifdzu nafas juga gitu ya. Sementara kerakyatan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia bisa disebut sebagai hifdzul mal. Jadi ad-daruriyat al-khams pun juga bisa diterapkan kalau kita ingin mengkaji tentang masalah Pancasila ini. Tapi juga terutama bila dilihat daripada sila-silanya. Ya, sebentar. Jadi bagaimana mungkin kemudian 5 sila itu kemudian bisa terusulkan? Pastilah dengan pendekatan semacam itu. Pastilah karena di balik itu juga ada para kiai, para ulama, para aktivis pesantren, para aktivis ormas Islam, para aktivis partai Islam, para aktivis karenanya para aktivis masjid gitu, bahasa kita pengurus masjid gitu ya, yang terlibat di dalam membuat Pancasila. Dan itu bisa kita lihat misalnya dalam keanggotaan di Panitia 9, di situ ada Kiai Haji Wahid Hashim, putra daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di situ ada Kiai Haji Khan Mudzakkir, alumni pesantren Termas. Dan setelah itu beliau melanjutkan kuliah di Al-Azhar di Mesir. Ada juga Haji Agus Salim, beliau seorang otodidak, tapi beliau juga belajar agama dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Haji Agus Salim itu juga satu guru, satu ilmu juga dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ juga ada tokoh Partai Islam Haji Abdi Kusno Cokrosuyoso. Jadi 4 tokoh ini kemudian berperan serta dengan para tokoh-tokoh dari agama yang lain, dari latar belakang organisasi yang lain, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Ahmad Ramis dan lain sebagainya, dan kemudian mereka menyepakati 5 sila menjadi Pancasila itu. Nah, kalau kita lihat lebih tajam lagi dalam konteks sila-sila Pancasila, akan kita lihat ada beragam ungkapan yang memang khas kajian keislaman atau khas ulama, khas pesantren, dan ini pastilah diusulkan oleh beliau-beliau yang memang mempunyai pemahaman yang sangat tinggi terhadap al-Islam, terhadap ilmu agama Islam, pemahaman yang tinggi terhadap tanggung jawab seorang Muslim, tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap umatnya, terhadap bangsanya, terhadap masa depan bangsanya dan negaranya, karena mereka ikut terlibat membahas Indonesia Merdeka dan dasar negara Indonesia Merdeka. Kalau mereka orang yang acuh tak acuh, pemahaman agamanya yang tekstualis misalnya, sedikit kafir, sedikit bid'ah misalnya, nggak mau mereka akan bermusyawarah. Tapi karena ini adalah tokoh-tokoh yang ahlu sunnah wal jamaah, yang moderat, yang pemahaman agamanya kokoh dan kuat, ya, karenanya mereka tidak ragu dan tidak takut untuk kemudian maju bersama-sama membicarakan tentang dasar negara, berdialog, berkompromi, dan kemudian menghadirkan 5 sila ini. Nah, kalau kita lihat di 5 sila itu, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu disepakati menjadi ganti daripada ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena menjaga agar jangan sampai Indonesia Timur memisahkan diri dari Indonesia yang baru merdeka. Kalau demikian Indonesia akan pecah dan itu tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Karenanya tokoh umat Islam membahas hal ini dan memahami, kalau kita sebut barangkali ya, fiqhul muazanahnya, fiqhul maqasidnya, ya, dan kemudian mereka menyepakati, oke, diterimalah keberatan itu dan digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dia tidak dibiarkan menjadi sesuatu yang tidak ada penjelasannya. Diberikan penjelasan yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Nah, yang ngomong kayak gitu pastilah yang mengerti ilmu agama, yang mengerti syariah, yang mengerti kitab kuning, ilmu agamanya cukup kuat, ilmu berbangsa dan bernegaranya juga kuat, dan keinginan untuk menghadirkan kompromi untuk tahqiqul maslahah wa tafwid al-mafsadah juga kuat. Itulah syariah. Nah, yang kedua, kita akan lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pimpinan Dewan Masjid Indonesia yang saya hormati, tentu sudah Mas Rani maklumi bahwa kata-kata kemanusiaan ya bahasa Indonesia memang. Tapi adil dan beradab adalah 2 ungkapan yang aslinya bukan dari bahasa Indonesia, tapi adil dari bahasa Arab, al-adl, beradab daripada al-adab. Dan kedua-duanya ada ungkapan dalam Al-Quran dalam konteks adil adalah
ungkapan yang sangat populer, tentu kita sangat paham, sangat hafal. I'dilu wa aqrabu taqwa misalnya. Atau kalau adab ya hadis Rasulullah yang menegaskan adabani rabbi fa ahsana tadi. Siapa yang masukkan adil dan beradab? Tentu mereka-mereka yang mempunyai sekaligus wawasan kebangsaan, tapi juga wawasan keagamaan, keislaman yang bertemu dengan wawasan kebangsaan itu. Nah, ini adalah mereka-mereka yang pastilah terpelajar. Pastilah mengajinya cukup, mengetahui Quran hadisnya juga sangat cukup, ya. Dan kalau mereka tablik atau mereka ngelola masjid, pastilah masjidnya yang wasatiyah, yang ahlussunnah wal jamaah, yang moderat, pasti bukan masjid yang menyebarkan liberalisme atau masjid yang menyebarkan ateisme apalagi, atau masjid yang menyebarkan terorisme, pasti bukan. Pasti masjid yang menyebarkan moderasi, menyebarkan ahlussunnah wal jamaah, menyebarkan pemahaman beragama yang kokoh dan kuat, benar tapi sekaligus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh bangsa ini. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ya sudahlah, kita pasti sangat paham. Al-Quran banyak sekali menegaskan tentang pentingnya wa'tasimu bihablillah jami'an wala tatafarraqu. Sudah kita dibenarkan bersatu, kita dilarang untuk berpecah belah. Itu pasti sekali lagi menegaskan tentang persatuan Indonesia. Pastilah di dalamnya ada komponen-komponen yang memang sangat terbiasa dengan ungkapan-ungkapan bersatu. Dan itu selain daripada ada dalam pernyataan-pernyataan publik, itu juga suatu yang memang sangat khas dan sangat spesifik, merupakan ajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran yang dibiasakan, dan apalagi kalau kita menggunakan istilah rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata wal Jamaah itu adalah orientasinya adalah orientasi bersatu, bukan orientasi berpecah belah. Kalau orientasi berpecah belah pasti namanya Al-Furqah atau At-Tafriqah. Ahlus Sunnah tentu orientasinya adalah mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah pasti orientasinya adalah untuk alaikum bil jamaah, gitu, selalu mendekatkan dan menghadirkan berjamaah bersama-sama, menjauhkan diri dari konflik, menjauhkan diri dari pecah belah, menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari segala yang kemudian menghadirkan setan yang bisa membisiki untuk penantian ia. Jadi sila yang ketiga pun di situ juga terasa betul ada tangan-tangan atau ada pemikiran, ide yang amat sangat kuat yang disampaikan oleh para ulama, yang sangat terbiasa dengan ngurusi masjid, ngurusi umat, sangat biasa dengan tablik, sangat biasa menjadi khatib juga. Saya kira demikian. Yang keempat, apalagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dari ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat mayu'tal hikmat faqad utiya khairan katsira, kata Al-Qur'an atau Rasulullah menyampaikan, al-kalimat hikmatu dhalatul mu'min anna wajada fa huwa ahqqu biha. Ungkapan rakyat dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, lagi-lagi syura, perwakilan, wakil, wakalah, lagi-lagi adalah sekali lagi ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak mungkin muncul dari mereka-mereka yang tidak ngerti agama, atau agamanya adalah agama yang individualistik, yang egoistik, yang tidak memikirkan umat, yang nggak memikirkan tentang amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang mungkar, tidak dengan cara yang mungkar, gitu ya. Pasti mereka-mereka yang mengusulkan ini adalah pihak-pihak yang betul-betul mendalam ilmu agamanya, ilmu agama dipraktekkan secara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam artian menghadirkan betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan terbesar, riayah untuk ra'iyah, kemudian menghadirkan syura. Karena kalau kemudian orientasinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orientasinya pasti bukan syura, tapi menang-menangan. Syura menghadirkan kemampuan untuk saling mendengar, saling bersilaturahim, saling berhusnudzon, memberikan yang terbaik, kemudian kemampuan untuk berkompromi, dan kemudian menghadirkan aksi bersama untuk memenangkan hasil daripada apa yang sudah dimusyawarahkan itu. Begitulah. Jadi para ulama sekali lagi dengan orientasi Ahlussunnah wal Jamaahnya itu dan sekali kecintaannya kepada umat, kepada bangsa, masa depan umat dan masa depan bangsa, mereka kemudian berkumpul untuk kemudian menghadirkan persatuan dan menghadirkan sila yang keempat yang luar biasa itu. Apalagi sila yang kelima, luar biasa juga. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dalam ungkapan pembukaan undang-undang dasarnya, kata-kata ini sebenarnya bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi ada ungkapan yang di depannya ada penyebutan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi difaham para ulama kita sangat paham bahwa bab menghadirkan keadilan sosial itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kemudian rakyat yang harus mengerjakannya,
bukan pemerintah hanya memberikan wacana silahkan rakyat menjadi sejahtera, enggak. Justru sebagaimana zakat itu adalah dimulai dengan kapan khudz min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada perintah kepada negara, kepada pimpinan negara untuk melakukan aksi untuk kemudian menghadirkan kebijakan yang membawa kepada kesejahteraan, apakah namanya zakat, wakaf dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu dikelola, dihadirkan kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi untuk kemudian memungkinkan agar zakat, infak, sodako, dan hibah dan lain sebagainya. Atau negara itu sendiri menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bisa mensejahterakan rakyat. Ini tidak mungkin diusulkan oleh yang tidak mengerti agama, tidak mengerti ilmu agama, tidak terbiasa menyampaikan agama, tablik atau dakwah kepada umat, dan tidak mungkin disampaikan oleh mereka-mereka yang pemahaman beragamanya individualistik atau tekstualis gitu ya, atau kemudian pendekatan agamanya ada pendekatan yang Mu'tazilah, hanya rasionalitas saja tapi tidak membumi gitu ya, misalnya. Atau juga apalagi pendekatan agama Khawarij, tidak mungkin. Karena kalau Khawarij pasti orientasinya adalah bukan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mungkin hanya untuk kelompoknya sendiri, yang bahkan yang lainnya akan dikafirkan dan mungkin bahkan akan mereka hukum mati gitu, atau mereka hukum bunuh. Bagaimana mereka sudah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Saya mengatakan sekali lagi bahwa para ulama kita yang ahli dalam bidang ilmu agama, dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, dalam konteks Islam yang moderat, yang wasatiyah, kemudian mereka sekaligus adalah paham betul tentang berbangsa dan bernegara, ber-Indonesia, mereka bermusyawarah, dan mereka kemudian melakukan aksi untuk menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda, membuat latar yang kokoh kuat agar kita bisa bersatu padu dengan Pancasila itu, agar kita mempunyai pijakan yang kokoh kuat untuk kemudian kita mengatasi masalah-masalah kita dengan rujukan-rujukan 5 sila itu secara prinsipnya, dan kemudian kita bisa menatap ke depan untuk melanjutkan kehidupan ini dan mewariskannya kepada anak cucu kita sampai Indonesia nanti bertemu dengan 100 tahun Indonesia merdekanya, maupun juga sampai tahun-tahun berikutnya. Saudara yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan sedikit karena sesungguhnya memang banyak pihak sangat iri dengan Indonesia. Ya. Katakanlah saya sebutkan satu kasus saja, misalnya Ustaz sekalian pasti tahu ada satu negara namanya Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu adalah negara yang sangat digdaya, sangat kuat, sangat besar. Daratannya pun juga dari Vladivostok sampai ke Saint Petersburg itu sangatlah luas sekali. Mereka juga mengenal 3 satuan waktu kayak Indonesia juga. Waktu itu bahkan mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang juga sangat dahsyat sampai terjadinya resesi. Mereka juga mempunyai kekuatan alat tempur atau kekuatan militer ya juga sangat dahsyat menyaingi Amerika Serikat. Bahkan kekuatan intelijennya pun juga sangat mengerikan. KGB itu amat sangat ditakuti. Tetapi negara itu tanpa ada perang dari luar, tanpa ada serangan dari luar, tanpa ada pandemi, tanpa ada krisis ekonomi yang mematikan, tanpa adanya terjadi gempa bumi yang menghancurkan, tanpa perang, tanpa itu semuanya, negara itu hancur berantakan, hilang dari peta sejarah. Karena ini negara yang amat sangat kuat. Banyak tokoh menyebut di antara faktornya adalah ketika negara yang sangat hebat itu dipimpin oleh seorang Mikhail Gorbachev, yang kalau orang Sunda ini kata Guardian kita dari Bogor, katanya asli dia dari Bogor ya emang ya Ustaznya, sehingga mungkin nama awal beliau adalah bukan Mikhail Gorbachev tapi Cecep Gorbachev. Mikhail Gorbachev ini waktu itu Presiden Uni Soviet, beliau mengusulkan satu perbaikan, memajukan negara. Mungkin bahasa Indonesia kita disebut sebagai reformasi. Disebutkan di sana adalah Glasnost dan Perestroika tahun 1991-1992. Dan ternyata ini bertemu dengan polemik yang berkepanjangan, silang sengketa, tetapi karena tidak ada ideologi yang kemudian menaungi bangsa secara kuat, maka perbedaan ini tidak bisa menemukan muaranya, tidak bertemu dengan faktor yang menyatukannya. Ideologi negara itu dipaksakan dari luar. Ideologi negara Uni Soviet namanya adalah komunisme pada waktu itu.
Komunisme dipaksa diambil oleh Lenin, oleh Stalin, diambil dari Karl Marx, dan kemudian dipaksakan diberlakukan di Uni Soviet, dan bahkan kemudian dilakukanlah kudeta terhadap Tsar di Rusia, dilakukan penjajahan terhadap negara-negara Asia Tengah yang mayoritas beragama Islam, ada Uzbekistan, ada Tajikistan, ada Kyrgyzstan, ada dan lain sebagainya begitu ya. Dan kemudian ketika negara-negara itu yang tadinya adalah berbasisnya adalah umat Islam gitu ya, dipaksa menjadi komunis dengan beragam caranya. Ketika negara itu mempunyai masalah, rakyat dan bangsa tidak mempunyai rujukan yang membuat mereka bisa bersepakat kembali. Karena ideologinya dipaksakan dari luar, yang namanya komunisme, dipakai untuk menjajah, termasuk menghilangkan sejarah dan budaya umat Islam di beragam negara yang mayoritas penduduk beragama Islam. Nah, ketika kemudian terjadi masalah itu, mereka kemudian konflik dan kemudian pecah, dan Uni Soviet hilang dari sejarah. Indonesia kita potensi untuk pecah itu bisa lebih besar, ya, karena kalau Uni Soviet adalah negara daratan, Indonesia negara kepulauan. Uni Soviet jumlah suku bangsanya masih terbatas, kita lebih dari 1.000. Uni Soviet waktu itu suku bangsa itu masih berada di tempat masing-masing. Suku Rusia ada di Rusia, suku Tajik ada di Tajikistan, suku Kirgiz ada di Kirgistan, suku Uzbek ada di Uzbekistan, begitu seterusnya. Jadi ketika kemudian Uni Soviet pecah, ya semuanya masih ada di tempat masing-masing, tidak terjadi masalah. Nah, kalau Indonesia, sekarang bahasa Indonesia sudah campur menjadi satu, sudah entah mungkin karena faktor kawin mawin, mungkin karena faktor pekerjaan, ekonomi, mungkin juga karena faktor cari pesantren, dan semuanya kemudian menjadi menjadi menyatu, termasuk juga melalui kebijakan Orde Baru yang namanya transmigrasi. Tapi sudah menjadi satu. Dan bahkan bahasa lokal ini pun juga sebagian besar sudah susah sekarang nih. Anak-anak kita sudah banyak sekali yang tidak bisa baca kecuali bahasa Indonesia. Sementara fakta demografisnya di Jakarta saja misalnya, ya kan? Dulu ada kampung Jawa, ada kampung Bali, ada kampung Makassar, ada kampung Ambon, kampung Melayu, dan masih ada sampai sekarang. Dan tentu mayoritas penduduk Betawi dulu adalah orang Betawi. Tapi sekarang mayoritas penduduk Jakarta bukan lagi orang Betawi, sekalipun ada kampung-kampung, tapi isi kampung itu pun juga sudah beragam-ragam. Tidak lagi kampung Jawa hanya orang Jawa, kampung Melayu hanya orang Melayu, sudah menjadi satu. Dan mayoritas orang Jakarta bukan lagi Betawi, tapi adalah orang Jawa, kemudian orang Sunda, kemudian orang Minang, baru orang Betawi, dan seterusnya. Di beragam provinsi juga begitu. Nah, kalau sampai kemudian Indonesia pecah, ini dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal yang sangat mengerikan, dan itu pasti dampaknya sangat tidak baik, sangat negatif, termasuk kepada bangsa dan negara pasti, dan termasuk juga pada umat Islam. Di situ ada pengurus masjid, dewan masjid, dan karenanya harus betul-betul dicegah, tidak boleh terjadi konflik semacam ini, tidak boleh terjadi pecah. Dulu Uni Soviet bisa dijaga karena intelijennya kuat. Indonesia intelijen kita tidak kuat. Intelijen Indonesia itu bahkan kadang-kadang karena euforianya, ada seorang dulu pernah diangkat sebagai petinggi di BIN, dan dia malah mengupload tuh SK-nya ke media sosial. Inilah khas Indonesia. Dulu belum yang namanya militer Rusia itu, militer Uni Soviet sangat kuat. Sukhoi itu pikiran mereka. Indonesia punya Sukhoi itu pun tanpa senjata. Bagaimana mau bertempur gitu. Jadi sekali lagi Indonesia lebih berat. Tetapi alhamdulillah Indonesia tidak pecah. Kalau pada pemberontakan PKI Indonesia tidak pecah, pemberontakan PKI tahun 48 Indonesia tidak pecah, pemberontakan PKI tahun 65 Indonesia tidak pecah. Belanda mencoba memecah belah Indonesia menjadi RIS, tapi tokoh-tokoh umat Islam kita yang kemudian tadi berkumpul di Jogja menghadirkan Kongres Umat Islam pertama, kemudian mereka melalui Musi Integral Muhammad Nasir yang ketua fraksi Partai Masyumi di DPR RIS, Indonesia dipecah oleh Belanda itu disatukan kembali menjadi NKRI. Ketika kemudian Bung Karno jatuh, Indonesia tidak runtuh. Ketika Pak Harto jatuh, Indonesia tidak runtuh. Begitu seterusnya. Mengapa Indonesia tetap kokoh dan kuat? Karena kita mempunyai satu ideologi negara, ideologi bangsa yang dibahas, disepakati dari bawah dan kemudian menjadi ke atas menjadi sesuatu yang kemudian qanaah diterima. Menyatukan semuanya, dibahas oleh semua perwakilan, dibahas dengan cara yang sangat elegan, dan kemudian dibahas oleh mereka-mereka yang ahli betul dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam komitmennya, dalam
kecintaannya pada Indonesia dan keberaniannya untuk membela Indonesia. Inilah karenanya kita sangat mensyukuri bahwa kita mempunyai ideologi yang disepakati bersama yang bernama Pancasila itu, yang di dalamnya tadi saya sampaikan ada yang disebut ad-daruriyatul khams maupun yang disebut sebagai nilai-nilai yang rujukan kepada Al-Quran as-Sunnahnya pun juga amat sangat. Nah, ke depan Bapak dan Bu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa ancaman bangsa dan negara kita tidak semakin mudah. COVID-19 ini saja beratnya luar biasa gitu ya, karena sudah nambah utang Indonesia yang sangat banyak gitu ya. Belum lagi kemudian pun juga sampai hari ini kebijakannya masih menghadirkan kegagapan gitu ya. Sekarang ini banyak sekali rumah sakit yang sudah mengeluh tidak lagi bisa menerima karena huniannya penuh gitu ya. Dan jumlah dokter yang meninggal pun juga sudah di atas 200-an dokter juga gitu. Nah, ini tentu satu hal yang sangat membahayakan. Jadi diperlukan adanya sebuah ideologi, sebuah kenegarawanan, kemampuan untuk kemudian kita mencari titik temu agar masalah seperti COVID-19, masalah seperti korupsi, masalah seperti separatisme, masalah seperti perusakan lingkungan, masalah seperti apapun kemudian bisa kita carikan solusinya. Dan solusi itu adalah ideologi negara kita Pancasila yang di dalamnya sekaligus adalah nilai-nilai keagamaan dalam konteks Islam adalah menyatu dengan Pancasila itu. Sehingga memang tidak boleh dipertentangkan antara Pancasila dengan Islam atau Islam dengan Pancasila, karena justru yang menyelamatkan Pancasila itu adalah tokoh-tokoh umat Islam. Justru nilai-nilai Islam itu begitu luar biasa kokoh dan kuat dalam Pancasila, dan justru itulah yang kemudian menjadikan Indonesia tetap bersatu, dan umat Islam pasti mementingkan persatuan itu karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik dan lebih baik lagi, supaya bisa kita wariskan, supaya kita bisa mengatasi seluruh tantangan berbangsa dan bernegara dalam konteks persatuannya, dalam konteks kesatuannya, dalam konteks ukhuwahnya. Dan disitulah peran masjid menjadi amat sangat dipentingkan, peran para ulama, para mubalik menjadi amat sangat dipentingkan, dan tentu saja ulama, mubalik, dan masjid yang ini adalah betul-betul masjid yang merefleksikan pemahaman beragama yang baik dan benar, yang kemudian tersimpulkan di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam makna yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dan seluas-luasnya, dan kemudian juga di dalam praktek mengelola kemasjidan yang kemudian menghadirkan sekali lagi Indonesia yang kokoh dan kuat dengan Pancasilanya, dengan ukhuwah Islamiyahnya, dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariahnya, dan saya yakin itu akan menjadi komitmen kita semuanya. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.